sudah terbaca EKG-nya, SpO2-nya, kemudian juga nadinya, kemudian juga tensinya. Jadi di monitor itu sudah akan muncul secara otomatis, secara keseluruhan, karena di badannya itu sudah terpasang chip ataupun alat yang menunjukkan bahwa baik dari tensi, nadi, SpO2, kemudian juga jantung dan pernapasan itu semua ada. Itu biasa di chip ataupun di ruangan ICU. Itu ya untuk anak-anak. Tapi kalau yang pemeriksaan fisik terkadang kita sesuaikan. Kalau anak-anak kan masalah hipertensinya kan jarang ya, ada ya, ada tapi sangat kecil, kecuali yang mengalami gangguan. Ada pertama misalkan pasien ini kan karena pasien anak. Pasien anak itu yang pertama kita akan memeriksa dulu. Kalau misalkan pasiennya itu dirawat di rumah sakit ya, kita akan memeriksa gelang tangannya. Ataupun kalau memang datang di poli ataupun di klinik kalian, yang kita akan tanyakan adalah namanya siapa. Kalau belum bisa ngomong ya paling kita menanyakan kepada keluarga, menanyakan nama, usia, dan jenis kelamin. Setelah itu baru kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu ada 4 pemeriksaan. Apa namanya? Auskultasi, perkusi, palpasi, inspeksi. Kalau melihat apa namanya? Inspeksi. Jadi melihat itu yang pertama kita akan lihat dari kondisi pasien dulu. Pasien itu kan bervariasi tentang masalah keluhannya. Ada yang datang memang dilihat secara normal, ya mungkin kita suruh duduk atau juga boleh kita suruh berbaring. Ada yang disebut dengan kompos mentis, apatis, somnolent dengan delirium dengan support dengan koma. Itu adalah keadaan umum pasien yang sering terjadi ataupun macam-macam tingkat kesadaran pasien. Nah, inspeksi yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan itu dari ekstremitas atas dulu ya. Kita lihat dari rambut dulu. Rambut itu juga akan menunjukkan bahwa kalau anak-anak itu jenis rambut, warna rambutnya mungkin misalkan sudah kusam ataupun mungkin terlihat kuningan ataupun kemerahan, terkadang anak itu mengalami gangguan masalah gizinya. Itu sangat jelas. Yang kedua, mungkin ada kurang bersih ya, mungkin anak-anaknya jarang mandi ataupun kurang dibersihkan oleh keluarga, sehingga kita akan melakukan pemeriksaan rambut ataupun kepala. Padahal anak-anak itu di usia 6 tahun banyak kutunya ya, karena ada masalah dari kesehatannya sehingga banyak kutu, ataupun juga di daerah kepalanya itu adanya semacam luka ya, entah itu tertombe ataupun akan membekakan, sehingga kita melakukan pemeriksaan di daerah kepala. Itu namanya kita inspeksi, kita lihat dulu. Kalau palpasi kita lakukan daerah kepalanya, apakah di daerah kepala itu adanya nyeri tekan ataupun adanya benjolan. Contoh misalkan dia meningitis. Meningitis itu dia adanya apa? Meningitis. Jadi di meningitis itu dia terkadang ada cairan menunjukkan di daerah kepala ataupun di selaput otak ya, sehingga dia adanya nyeri tekan di daerah kepala. Ataupun juga mungkin sebelum anak itu mengalami kecelakaan, sehingga kita akan melakukan palpasi di daerah kepala. Itu pemeriksaan. Kemudian dari kepala itu kita akan melakukan pemeriksaan di bagian daerah telinga ya. Telinga itu kita menggunakan namanya otoskop dulu ya. Otoskop ini harusnya ada laki-laki ya. Otoskop. Otoskop ini kita akan melihat di daerah telinga anak itu apakah ada kotoran ataupun ada benda asing, maka kita menggunakan skop ini ya, kita akan sensor. Jadi di dalamnya itu dia akan sangat kelihatan ya, walaupun contoh misalkan ini adalah kuping ya, di dalamnya itu akan kelihatan. Itu menggunakan otoskop. Tapi kalau kita tidak menggunakan otoskop, kita akan sulit mengetahui apakah di dalam telinga itu ada benda asing ataupun juga ada kotoran atau tidak. Walaupun kita menggunakan pen
penlight ya mungkin kita center tapi di ada sekitaran telinga aja ya kan terlihat. Tetapi otoskop dia akan sangat jelas. Misalkan seperti ini. Di dalamnya sejauh ini dia akan kelihatan. Ini fungsi dari otoskop. Mungkin ada yang bisa kuping di sini. Iya, digunakan otoskop. Kemudian ada namanya garputala ya. Garputala ini kita dekatkan di kuping pasien lalu kita beri suara seperti ini. Lalu kita menanyakan, adek, suara tadi didengar apa enggak? Kenapa harus kita melakukan pemeriksaan suara ataupun indera pendengar pasien? Pada pasien anak itu kadang ada yang mengalami gangguan masalah pendengaran. Mungkin dia tuli ataupun mungkin ada sumbatan benda asing di telinganya sehingga kita melakukan menggunakan garputala untuk mengecek apakah dia mendengar atau tidak. Itu kalau menggunakan garputala. Kemudian kita melakukan pemeriksaan bagian mata ya. Kenapa kita harus melakukan pemeriksaan mata? Mata itu juga ya sangat dibutuhkan ya. Misalkan kita akan memeriksa mata itu, terkadang ada pasien anak itu mengalami gangguan penglihatan ya, penglihatan ataupun dia baru usia 6 tahun sudah mulai rabun ya, jauh misalkan warna, sehingga kita akan melakukan pemeriksaan di bagian retina. Untuk kita mengecek retinanya itu, kita akan boleh kita menggunakan center penlight ya, ataupun pakai HP ya, sehingga kita center akan sangat terlihat. Ataupun juga pemeriksaan mata itu kita akan mengecek apakah dia ada mengalami kanker mata ya. Pernah lihat kanker mata? Kanker mata itu awal proses dia akan mengalami kanker mata itu di bagian retina ataupun di bagian matanya itu yang hitam. Pada saat kita memberikan cahaya ataupun sinar ataupun penlight itu di bagian mata hitamnya itu akan terlihat berwarna abu-abu. Itu adalah sel kankernya dia mulai proses adanya pembentukan kanker stoma. Jadi itu biasa kalau sudah mengalami kanker mata itu sangat besar. Kalau tidak ditangani akan pecah bola mata. Itu sangat besar. Itu untuk pemeriksaan mata. Kemudian juga kita pemeriksaan hidungnya. Hidung tadi menggunakan alat spekulum ini kita hanya memasukkan lubang spekulum ini di lubang hidung ya. Yang nggak mungkin kita mau misalkan dia berbaring lalu kita lihat kayak gini, nggak mungkin. Takutnya pasiennya ada mengalami tuberkulosis. Ataupun juga walaupun dia duduk, yang nggak mungkin kita lihat kayak gini, macam kayak gini ya. Tetapi kalau kita menggunakan spekulum, maka hidungnya itu pada saat kita masukkan ke lubang hidung, maka dia akan membuka seperti ini. Sehingga kita gampang untuk melihat rongga hidungnya, apakah dia ada penyempitan ataupun sumbatan di daerah hidungnya atau tidak. Ataupun misalkan ada masalah sinusitis. Sinusitis itu dia di daerah hidungnya itu dia mengalami kepekatan ataupun juga kemerahan. Kalau misalkan ada kemerahan, mungkin dia adanya flu ataupun peradangan ataupun dia juga ada alergi. Kalau sinusitis, ya kadang kalau sinusitis itu bau parfum yang tajam, bau kecoa ataupun bau asap rokok ataupun yang debu bulu kucing itu langsung meler. Flu-nya itu beda ya, dia meler terus air ya, kayak semacam air yang turun. Itu sinusitis. Ada juga yang polip itu dia ada pembekakan di bagian hidungnya, di bawah hidungnya, sehingga pada saat dia bernapas dia tutupin di bagian rongga hidung. Itu kalau polip ada pembekakan, sehingga dia menutupi saluran pernapasan di bagian hidung. Kemudian juga kita ada pemeriksaan di bagian kebersihan mulut dan gigi. Nah, kalau usia masih 6 bulan ataupun dia masih usia bulanan pada bayi, itu juga perlu dilakukan pemeriksaan bagian daerah lidah ya. Lidah di atas lidah itu kadang berwarna putih ya, mungkin bekas ASI ataupun bekas makanan, itu juga harus dibersihkan ya. Tidak boleh kita biarkan. Takutnya ada indikasi mengalami demam ya, ataupun juga ada
asma, karena di situ dia akan menumpuknya virus, bakteri, Streptococcus. Itu kalau misalkan tidak selalu dibersihkan daerah lidahnya. Tapi kalau sudah usianya 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun, itu pemeriksaan kebersihan mulut dan giginya itu ya kita harus ngecek kebersihan giginya ya. Kenapa ya? Kalau misalkan anak-anak itu yang jarang sikat gigi ya pasti akan mengalami giginya bolong ataupun pertumbuhan giginya itu tidak normal ya, mungkin tumbuhnya itu di atas gusi ya ada. Itu karena kurangnya sikat gigi ya. Kemudian juga mungkin adanya gigi yang berlubang sehingga kita melakukan pemeriksaan gigi. Selain itu juga kita akan melakukan pemeriksaan kebersihan mulut itu ya. Mungkin ada anak-anak yang memang mengalami sumbing ya, ataupun juga ada kelainan masalah indera pengecapnya, sehingga kita melakukan pemeriksaan mulut dan gigi. Kemudian kita melakukan palpasi di bagian leher. Kalau di leher itu biasa apa? Kelainan apa biasa di leher? Kelenjar. Biasa kita bening. apa ya? Kita kita menanyakan apakah ada yang sakit ataupun yang nyeri. Kita tanyakan di bagian palpasi. Kita tanyakan. Itu nama fungsinya untuk pemeriksaan bagian leher. Kemudian baru kita pemeriksaan bagian dada ya. Bagian dada. Kalau di pemeriksaan dada itu apa aja yang pertama? Pemeriksaan jantung ataupun juga boleh kita pemeriksaan sistem pernapasan. Kalau pemeriksaan jantung itu di daerah mana? Kiri. Di intrakosta berapa? 4. Berapa? Pertanyaan kemarin sudah belajar. 4. Intrakosta itu 3 atau ke 4? 4. Misalkan di sini 1. Keempat itu sejajar dengan puting pasien. Iya. 4. Oke, 4 ya. Jadi kita akan mendengarkan bunyi jantung itu duk 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 duk. Kalau misalkan pasien anak sangat jelas ya, kan terlihat. Itu kalau untuk pemeriksaan jantung. Lalu kita palpasi, kita raba bagian daerah dadanya. Tapi perabaan palpasinya itu jangan terlalu kayak yang di SD ya, yang viral sekarang ya. Tapi itu secukupnya aja. Misalkan saya pasien, jadi kita hanya raba kayak gini. Ada nggak daerah sini yang sakit? Ataupun kita menanyakan ada nggak sakit di bagian dadanya? Jadi itu yang perlu diketahui juga medis ya. Jadi ada batasan-batasan yang memang pada saat kita pemeriksaan. Itu pemeriksaan jantung. Kemudian pemeriksaan napas menggunakan stetoskop. Di daerah mana kalau pemeriksaan napas? Kalau pemeriksaan di punggung itu biasanya dia efusif pleural ataupun juga adanya masalah tuberkulosis. Nah kalau di bagian depan di daerah mana? Abdomen atau di dada? Abdomen. Di ada yang lain? Perut nggak sih? Abdomen berarti? Ayo ingat pemeriksaan sistem pernapasan dengan stetoskop. Misalkan saya pasiennya. Oh, ini tidak ada. Apakah pemeriksaannya di bagian sini? Jangan saya disuruh tarik napas ya, Dek. Suruh nembus. Apakah di sini atau di sini? Dada. Kiri. Oke, di bagian dada ya. Iya. Terus pertanyaannya lagi nih, kalau pemeriksaan napas
yang kita sering temukan masalah sistem pernapasan itu apa aja? Bunyi napas apa aja? Bising, vesibular, bronki, kemudian bunyi. Itu ya yang sering terjadi yang kita akan dapatkan. Kalau sistem pernapasan itu misalkan dia asma, biasa kan bunyi kan? Bunyi, misalkan kayak bunyi kuntilanak ya. Tapi nggak tertawa ya. Dia bunyinya itu kayak semacam ada semacam trompet ya. Jadi kalau yang orang yang asma. Sama juga kalau orang yang berat, ada pernapasan yang berat, kemudian juga akan mengeluarkan suara wheezing. Kenapa kalau wheezing? Wheezing itu gimana? Adanya penumpukan suara nanti di paru-paru. Bisa kalau orang tuberkulosis ya, tuberkulosis ataupun mungkin juga ada eklusi pleura ya. Eklusi pleura itu di bagian dinding dadanya itu adanya cairan ya. Misalkan paru-paru itu kan ada dua kan, bersebelahan ya. Nah di dindingnya itu dengan di bawahnya itu dia ada penumpukan cairan, sehingga kalau sudah ada penumpukan cairan maka dia akan mengalami kesulitan untuk bernapas ataupun berat pernapasannya ataupun pendek ya. Contoh misalkan kalian makan siang, makan banyak ya, akhirnya abdomennya itu perut kalian itu full, itu kan sulit bernapas ya. Hampir sama dengan efusi pleura. Efusi pleura itu kalau sudah ada cairan di bagian dinding dada di daerah paru-paru ya, maka dia ketika kita tarik nafas seperti ini dia kesulitan karena berat, sudah adanya penekanan cairan di paru-paru. Sama kayak orang makan yang sangat banyak. Itu untuk pemeriksaan sistem pernapasan. Perkusi ya, diketuk ya, ataupun juga di auskultasi. Misalkan diketuk seperti ini untuk mengetahui apakah anak itu mengalami kelainan pada abdomennya, diketuk, perkusi. Kemudian juga kita menggunakan stetoskop ya untuk mendengarkan terkait masalah peristaltik. Peristaltiknya berapa dalam 1 menit? 15 menit. Jadi usus juga itu dia ada pergerakan ya. Kalau usus halus dan usus besar disebut dengan bahasa medisnya apa? Jejunum dengan jejunum. Jejunum usus jangan sampai adanya nyeri tekan di bagian abdomen. Kemudian juga ada pemeriksaan refleks Hammer ya. Refleks Hammer ya. Itu biasa kita ketuk di bagian lutut ya, misalkan di sini. Kita untuk mengecek sarafnya ya. Tapi kita harus suruh pasiennya itu duduk. Kalau misalkan kita ketuk seperti ini lalu dia adanya tindakan ataupun gerakan ke depan, itu berarti dia menunjukkan normal. Tapi kita udah pukul berulang kali lalu nggak ada refleks, berarti ada kelainan masalah sarafnya. Itu fungsi dari refleks. Dan juga kalau pemeriksaan genitalia itu pada saat dia lahir ya, kita ngecek, oh ini dia ada anusnya, oh ini nggak ada, oh ini jenis kelaminnya laki-laki, ataupun skrotumnya cuma 1 ya. Jadi itu kalau untuk masalah kelamin, jadi dia tersendiri senang. Semacam ada bunyi gendang ya. Ataupun kalau kita ketuk seperti ini lalu anaknya itu merengek ataupun kesakitan, berarti itu ada kelainan pada ususnya. Entah ususnya itu adanya infeksi ataupun juga adanya pembekakan.